Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Buat yang baru pertama kali, salam kenal. Buat yang setia, salam persahabatan. Kami senang jika Bapak, Ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Saudara-saudari seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Alice di Los Angeles. Saya dan Wirid Tim Traveling with Jesus akan membacakan ayat-ayat kitab suci bagi Anda. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kalender liturgi 17 Maret 2022, Kamis Prapaskah 2. Bacaan 1. Terkutuklah yang mengandalkan manusia, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Refrain, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refrain, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Refrain, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bacaan Injil. Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, sementara menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang kudus hari ini adalah Santa Gertrudis dari Nivelles. Santa Gertrudis dari Nivelles adalah seorang putri raja yang meninggalkan segala kemewahan dunia untuk menjadi seorang biarawati. Lahir pada tahun 626 di London, Belgia, Gertrudis adalah putri bungsu dari raja wilayah Austrasia yang kudus bernama Santo Pepin. Ibunya adalah Santa Idoberga dan seorang saudarinya juga menjadi seorang kudus, yaitu Santa Bega of Ardin. Setelah kematian ayahnya pada tahun 639, Gertrudis dan ibunya memutuskan untuk pensiun dari hidup duniawi dan mulai menjalani hidup rohani. Atas saran Santo Amandus, Uskup Maastricht saat itu, Santa Idoberga membangun sebuah biarawati di Nivelles dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang biarawati Benediktin. Gertrudis yang saat itu masih berusia 20 tahun ditunjuk menjadi abbes atau pemimpin biara susteran pertama untuk biara tersebut. Santa Gertrudis dikenal sebagai seorang biarawati dan putri raja yang murah hati. Ia memberikan sebidang lahan di Vosges-la-Ville, sebuah wilayah yang tidak jauh dari Nivelles, kepada Santo Voylan demi mendukung karya kerasulan biarawan misionaris dari Irlandia tersebut. Santo Voylan kemudian membangun sebuah biara dan menjadikan Vosges-la-Ville sebagai pusat karya kerasulannya. Beberapa tahun kemudian, Santo Voylan tewas dibunuh para bandit dan dimakamkan di biara ini. Pada tahun 656, Gertrudis mengundurkan diri dari jabatannya sebagai abbes dan menghabiskan sisa hidupnya untuk mempelajari kitab suci dan menjalani laku silih. Pada periode ini, ia memperoleh berbagai karunia ilahi seperti penglihatan dan levitasi. Mistiskus dan misioneri ini tutup usia pada tahun 659 pada usia 33, seperti usia Tuhan kita di saat kematiannya. Selama hidupnya, Santa Gertrudis suka memelihara kucing. Karena itulah ia dianggap sebagai pelindung hewan peliharaan dan kucing menjadi atributnya. Ia juga disebut sebagai Santa pelindung persatuan suami istri yang diancam perceraian dan orang-orang yang tergoda menjadi musuh satu sama lain.
Arti nama Gertrudis, pejuang yang dihormati. Allah Bapa semua bangsa manusia, hatimu terkoyak kembali oleh konflik yang semakin memanas di Ukraina, Rusia. Mereka semua adalah juga anak-anakmu. Betapa menyakitkan menyaksikan anak-anak yang kita cintai saling membunuh di depan mata kita. Bapa yang kudus, tidak ada satu orang pun yang tidak Engkau karunia keinginan untuk hidup damai. Semua orang merindukan hidup yang damai, jauh dari kekhawatiran, ketakutan, dan ancaman. Namun situasi akhir-akhir ini, kedamaian yang dimiliki dan selalu dirindukan oleh setiap orang itu sedang terancam oleh kepentingan pribadi. Pihak-pihak yang tidak mau lagi mendengarkan suara hati mereka. Para politisi yang seharusnya menggunakan akal budi dan segala kemampuan mereka untuk membangun kebaikan hidup bersama, justru saling berlomba mencari keuntungan bagi diri mereka dan kelompoknya sendiri. Sudah tidak mau lagi peduli dengan jeritan suara hati mereka, apalagi oleh jeritan warga masyarakat yang terdampak oleh konflik di Ukraina. Maka kami mohon dengan rendah hati ya Bapa, bagi saudara-saudari kami di Ukraina dan daerah-daerah terdampak. Mereka tidak bersalah, yang tidak tahu menahu mengenai peperangan, kekuasaan antara para pemimpin yang serakah. Mereka yang tidak berdaya, kaum wanita, lansia, anak-anak, para difabel, mereka yang berkebutuhan khusus, mereka yang sedang terbaring sakit tak berdaya. Berilah mereka perlindungan, penghiburan, keteguhan hati dan pengharapan yang kuat untuk keselamatan-Mu, sehingga mereka dapat melewati hari-hari yang berat dan menyakitkan ini dengan tetap menaruh harapan yang besar pada kebaikan dan kemurahan-Mu. Bagi para politisi yang langsung bertanggung jawab atas konflik Ukraina-Rusia, ya Bapa, kepada para politisi ini, Engkau telah memberikan talenta yang begitu berlimpah, kekuatan, kecerdasan, keterampilan, keahlian, kekuasaan, dan hati nurani. Bimbinglah mereka ini, para politisi, agar berani dengan serius mengedepankan hati nurani di hadapan Tuhan, agar mereka dibebaskan dari belenggu kesombongan, keserakahan, prestis, dan kebanggaan diri yang semua. Bantulah para politisi ini agar sungguh menjadi orang yang bebas, yang tidak dikuasai dan dikendalikan oleh ambisi duniawi. Sebaliknya agar mereka mendengarkan suara hati mereka di hadapan-Mu, sebab para politisi ini pun adalah anak-anak-Mu yang Kau cintai. Semoga perdamaian di Ukraina dan negara-negara terdampak segera dapat dibangun kembali, sehingga umat manusia khususnya di Ukraina dan masyarakat dunia pada umumnya dapat kembali hidup dalam ketenangan, dalam kedamaian dan persaudaraan yang sejati dengan semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, oh Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan,
Kami menghadap-Mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. Oh Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah.
Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus.